datang di podcast Magister Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, kali ini kita akan membahas hal yang sedang ramai nih di kalangan sahabat muda, di kalangan remaja, dan juga di kalangan pemuda awal atau dewasa awal. Kali ini kita akan membahas terkait tentang quarter life crisis, yang mana ini sering kali dihadapi oleh orang-orang yang sedang memasuki dewasa awal. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya, yaitu dari Kak Naila Sofia dari mahasiswi Magister Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Halo Kak Naila. Halo juga. Apa kabar? I'm good. Alhamdulillah baik ya. Oke Kak, ini kita mau bahas tentang quarter life crisis nih. Karena ini banyak dari teman-teman yang ingin mengetahui sebenarnya quarter life crisis itu apa sih? Terus gimana cara menghadapinya dan dampaknya kalau kita terlalu masuk ke dalamnya itu gimana? Boleh dijelaskan dulu dong quarter life crisis itu apa? Emang sih ini kan topik yang menurut saya juga cukup penting ya kita bahas, karena sering banget kan kita tuh kayak apalagi teman-teman yang fase-fase lulus S1 kalau nggak S2 itu sering kayak ngelamun, kalau nggak ngelamun merenung lah, overthinking, dan mereka berkata kayak kok aku gini-gini aja, padahal temanku udah dapat achievement ini, udah dapat reward ini, tapi kok aku merasa aku tuh nggak berkembang sama sekali gitu. Nah, kondisi ini nih yang sering kalau secara simpelnya tuh sering banget kita alami, itu tuh namanya quarter life crisis. Kalau menurut beberapa tokoh itu mengatakan bahwa keadaan dimana kita tuh khawatir akan ketidakpastian di beberapa aspek seperti pertemanan, keluarga, percintaan, bahkan dalam karir. Bayangin aja kalau generasi muda kita nih, mereka tuh kayak ragu dengan dirinya, ragu dengan apa yang mereka miliki, dan mereka tuh merasa bahwa aduh aku kayak nggak bisa deh. Itu kan aduh apa yang perlu kita lakukan gitu kan. Terus ada juga yang mengatakan bahwa quarter life crisis adalah keadaan di mana kita tuh mengalami krisis secara emosional. Jadi kita tuh merasa bahwa aku tidak berdaya, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Terus ada yang merasa bahwa aku tuh kayaknya nggak punya temen deh, terisolasi kayak gitu. Terus ada yang hal yang menurutku yang paling fatal terjadi adalah saat kita merasa takut untuk gagal. Iya, karena bayangin aja kita nggak bakal tahu kita gagal ataupun berhasil kalau kita nggak mencoba. Nah, kalau mereka aja udah takut gagal, so kapan mereka mau mencoba hal baru gitu? Ya, menurutku itu sih hal yang perlu digarisbawahi sih buat generasi muda, khususnya range umur di quarter life crisis tuh range-nya 18, 19 sampai 28, 29, 30-an lah. Range 20-an, dimana fase itu fase yang masa peralihan kan, dari transisi dari remaja ke dewasa awal, yang di fase itu tuh banyak banget perubahan yang terjadi, kayak entah secara fisik, lingkungan sosial ataupun secara intelektual. Kalau lingkungan sosial mungkin kita bakal sering dengar kayak, ih gimana kamu udah kerja belum? Itu sering banget sih ya. ya. Kalau cewek paling sering mungkin kayak kalau lebaran, udah nikah belum? Kapan nih nikah? Kayak gitu-gitu. Pertanyaan yang menurut kita tuh sederhana mungkin, cuman kita nggak ada yang tahu nih sejauh mana sih perasaan kita bakal menanggapi pertanyaan yang kayak gitu. Semisal juga ini udah kerja nih, semisal sampean udah kerja, terus ditanyain, ih gaji berapa? Padahal lulus S1 loh, kok kamu S2 loh, masa gajinya segitu? Wah, itu sakit banget sih iya ya. kan, kayak aduh gila sih gitu. Oke, jadi lebih ke kekhawatiran kita ya quarter life crisis. Jadi ini yang memang menjadikan kalangan muda itu sering dengan insecure Kak ya. Betul sekali. Karena memang mereka berada di fase quarter life crisis, adanya keraguan-raguan gitu ya. Oke. Ada juga yang ini Kak, ada yang mengatakan, ada salah satu tokoh Erikson dikutip oleh Robinson tuh, dia mengatakan bahwa tapi ini normal kok. Ini nggak apa-apa, ini tuh kondisi yang perlu kita lewati dengan baik. Apa yang perlu kamu kerjakan aja. Apa yang perlu kamu mulailah dan selesaikan dengan baik. Semua itu akan berjalan dengan baik. Nggak usah khawatir, tidak perlu kita tuh memikirkan berlebihan kayak overthinking itu tadi loh. Itu nggak perlu. Ini normal kok, nggak apa-apa. Jadi gitu ya teman-teman, ini normal. Jangan sampai kita terlalu berpikir bahwa quarter life crisis ini
sangat menakutkan. Ini adalah hal yang normal. Oke Kak, selanjutnya nih, mungkin boleh dong dikasih tahu kira-kira tanda-tanda kita dalam kondisi quarter life crisis itu gimana? Tanda-tanda seseorang dalam kondisi quarter life crisis. Oke, biasanya nih kalau kita nih ngalamin kondisi itu tuh biasanya kita tuh kehilangan arah hidup. Kayak aku nggak tahu nih mau ngapain. Kayak abis ini ngapain ya? Aku nggak tahu goals apa sih yang pengen aku capai. Terus dia tuh merasa tidak bahagia karena kan gini, standarisasi kebahagiaan orang kan beda-beda. Kalau dia itu nggak punya tujuan hidup dia sendiri, bagaimana dia bisa tahu, oh aku ini bahagia, aku dapat ini tuh aku bahagia, aku dapat itu nih aku bahagia, tapi enggak, dia nggak tahu di situ. Yang kedua, dia ngerasa bahwa media sosial nih, apalagi di zaman sekarang era milenial ini, media sosial tuh bukan lagi tempat ajang untuk berkreativitas, tapi malah menjadi tempat untuk merasa dia tertekan. Kayak aduh aku kok kayak gini ya, kayak mengcompare dirinya sendiri gitu loh. Terus dibanding-bandingkan kayak kok temanku enak ya jadi dia, enak, tapi kita nggak tahu coy perjuangan dia itu bagaimana untuk mendapatkan fase di posisi itu. Terus juga yang media sosial itu kan menjadi tempat ajang comparing diri, terus dia nggak tahu rasa quality time-nya dia nggak punya space waktu untuk dia sendiri, saking seringnya dia meng-compare dirinya dengan orang lain. Sampai dia nggak tahu kayaknya aku tuh harus spend time buat diriku sendiri deh. Perlu itu hal yang penting banget, apalagi di umur-umur kita sekarang yang sering banget dapat pertanyaan-pertanyaan yang bertubi-tubi seperti itu. Penting kok. Yang ketiga itu saat kita itu merasa mengalami apa ya, kan di fase ini juga kita tuh banyak kecemasan kayak gitu. Kita kehilangan beberapa teman atau circle pertemanan kita tuh berkurang. Oke, jadi temannya semakin sedikit ya, gitu ya, semakin gede semakin dikit ya. Aduh kok kayak aku ngerasa, pernah nggak sih ngalamin kayak kok aku kayak nggak punya temen ya, betul. mau main tapi bingung ngajak siapa. Padahal dulu kayak ayo main kesini gitu, itu biasa aja. Tapi sekarang itu kayak sebenarnya bukan masalah teman kita yang hilang, tapi lebih ke kualitasnya yang hilang. Kayak loh, kok dia udah spend time waktu dengan yang lain, dia udah kerja, dia udah kayak gini, jadi aku kayak ngerasa sendiri gitu. Yang terakhir ini mungkin lebih relate sama kita adalah kita sering banget beli barang-barang yang notabene tuh branded untuk menunjukkan bahwa ini aku sukses. Sebenarnya itu nggak apa-apa asalkan sesuai dengan apa yang tujuan kita sesuai, bukan untuk ajang menunjukkan bahwa ini aku sukses tuh kalau aku beli barang branded. Berarti kan standarisasi suksesnya tuh kalau aku beli barang branded gitu. Oke, jadi teman-teman nih kalau misalkan merasa seperti ini berarti teman-teman berada di fase quarter life crisis ya. Oke, mungkin di sini teman-teman banyak yang ini aku banget nih. Terus gimana dong cara untuk mengatasi kiranya kalau kita sedang berada di fase ini, Kak? Oke, untuk biasanya ini bisa dilakukan untuk covering diri kita atau prepare gitu ya. Pertama itu know yourself. Tahu lah apa, kenali dirimu, tahu kekuranganmu, kelebihanmu. Ada kadang kita itu compare diri kita atau kita tuh membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi kita nggak tahu kok emang aku tuh kekurangannya di situ, makanya aku tidak baik di bidang itu. Kadang kalau aku memang tidak baik di bidang itu, alangkah baiknya aku memperkaya diri atau memperkaya pengetahuanku di bidang itu. Yang kedua, stop compare diri, stop kita tuh untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Kadang kita itu terlalu fokus dengan pencapaian orang lain, tapi kita lupa dengan proses orang itu. Terkadang kita itu tahu bahwa kadang kita itu lupa bahwa mungkin untuk mencapai grade itu teman kita nih prosesnya 1 sampai 1000. Sedangkan kita baru 1 sampai 5, tapi kita pengen di posisi itu gitu. Gitu. Terus yang ketiga tuh ingat bahwa ini kondisi yang normal. Jangan terlalu, sebenarnya tidak mendramatisir, tidak, cuma prepare aja bahwa ingatkan ke dirimu bahwa kondisi ini normal. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah lewati aja, dijalanin dengan baik dan selesaikan dengan baik pula. Jangan sampai kita itu kita berlarut-larut, kita tuh merasa aku nih di fase quarter life crisis, jadi aku harus butuh pertolongan.
seakan-akan kita tuh adalah orang yang paling paling membutuhkan bantuan lain. Bantuan orang, iya betul banget. Terus yang keempat adalah buat rancangan hidup, plan yang mungkin 7 hari, sebulan itu bagus untuk diri kita agar kita tuh lebih tertata. Bukan berarti kita itu tidak percaya dengan rencana Tuhan, tapi kita tuh kan hidup di dunia dengan kemampuan kita yang cukup minim kan. Jadi kadang kita tuh niatnya mau A, tapi jadinya B, C gitu. Betul. Dan pada goals yang kita pengen itu A. Ya kalau alangkah baiknya coba direncanain dengan baik. Maksudnya dibuat set plan yang setidaknya tidak fana untuk dirimu, tidak cukup realistis lah untuk dilakukan. Yang keempat itu coba regulasi apa ya? Coba di ini lagi finansialnya, karena generasi muda nih umur kita tuh kadang suka banget kayak aku pengen ini nih buat melihat biar nanti kelihatan keren, kalau enggak aku pengen beli ini nih biar kelihatan gimana gitu. Jadi wasting money-nya tuh terlalu too much gitu, terlalu banyak, dan kadang kita juga lupa bahwa masih ada hari esok, dan akhirnya ya apa ya, kalau kita teman-teman mungkin sering dengar kayak pinjol itu kan banyak yang dapat atau banyak yang kena itu generasi muda karena tuntutan gaya hidup sosial kali ya. Betul banget, Yang lainnya pakai branded ya, dia harus pengen pakai juga gitu. itu. Terus juga ini hindari toxic friendship sama relationship. Mungkin kita berpikir bahwa teman itu pasti baik, enggak, emang benar kita tuh nggak boleh pilih-pilih teman, tapi coba deh dipikir secara realistis nih di zaman sekarang, emang benar ya kita nggak boleh pilih-pilih teman. Mungkin benar untuk tidak boleh pilih-pilih berbuat baik, tapi kalau pilih-pilih pada teman, kalau kita punya teman nih dia cenderung negatif, masa kita juga bakal oke, nggak apa-apa lah aku temenan sama dia. Kita secara alam bawah sadar tuh kita pasti bakal kayak memfilter sendiri kan, ini tidak cocok nih Iya. sama pikiranku, sama kebiasaanku. Iya gitu betul, ya. kita kayak harus cari satu frekuensi gitu, entah untuk pasangan, untuk teman. Dan yang terakhir menurutku nih, itu tuh kita perlu banget untuk be aktif to be produktif, karena kalau kita nggak aktif dan kita nggak produktif, jangan berharap masa depan kita itu baik, cerah dan sebagainya. Kalau di Islam tuh ada yang bilang bahwa percayalah masa depanmu itu indah, tapi kamu harus ingat percaya pada Tuhan itu kita harus juga tawakal, kita juga harus ikhtiar gitu. Kita harus tahu apa sih yang langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk masa depan yang cerah, kayak gitu sih menurutku. Mungkin teman-teman punya tips dan trik buat dirinya sendiri sih, gimana sih, atau mungkin teman-teman juga bisa baca-baca beberapa quotes untuk memotivasi dirinya agar lebih oke, aku siap untuk menghadapi hidup ini. Luar biasa ya teman-teman ya. Jadi itu sedikit tips dari Kak Naila gimana caranya kita menghadapi quarter life crisis, khususnya bagi teman-teman yang berada di fase ini begitu. Oke Kak, kira-kira kalau misalkan nih Kak ya, kita itu gagal nih menghadapi ini dalam fase ini, kita tuh berangsur-angsur di situ merasa diri kita itu terjebak di dalam fase quarter life crisis. Kira-kira dampaknya apa sih? Oke, dampak yang sebenarnya banyak banget dampaknya. Cuman kalau untuk era milenial ini nih, yang paling sering itu adalah kita itu insecure. Kita tuh nggak pede karena kita sering banget ngerasa bahwa tuh nggak bisa apa-apa. Padahal mungkin kamu tuh emang nggak bisa di satu bidang, tapi kamu unggul di bidang lain. Tapi gara-gara kita tuh terlalu fokus bahwa aku tuh nggak bisa ngelakuin apapun, aku tuh kurang, aku tuh nggak berdaya. Akhirnya kita ngerasa bahwa oke, aku give up deh sama hidup ini, aku menyerah, oke aku nggak bisa ngelakuin apa-apa. Insecure itu emang apa ya, tidak mungkin orang-orang akan sering mengidentifikasikan insecure itu kebanyakan ke perempuan. Aku insecure pada dia lebih cantik dan sebagainya, padahal laki-laki pun jauh lebih insecure, merasakan hal-hal seperti itu. Mungkin karena mereka covernya bagus, defense-nya bagus, makanya mereka diem aja. Kalau perempuan kan cenderung karena mereka punya circle pertemanan yang lebih luas mungkin ya, jadi mereka
cerita, ya aku kok kayak gini ya, itu. Yang kedua, cemas dan stres, itu hal yang pasti banget dialami oleh orang-orang di kondisi tersebut. Iya, karena apa ya, bayangin aja kita udah insecure, terus kita sering ngelihat, aduh kok temenku udah kayak gini, pasti kan lambat laun secara alam bawah sadar kita pasti nge-pressing kita bahwa aku harus kayak gini, dan realitanya tuh nggak bisa sesuai ekspektasi kita. Pasti kita akan mengalami cemas, stres dan sebagainya. Yang ketiga itu kesepian. Karena gini, orang yang merasa bahwa dirinya itu tidak bisa melakukan apa-apa, dia akan berangsur-angsur untuk menarik diri dari teman-temannya. Mungkin teman-temannya merasa, kok tiba-tiba nih orang hilang ya, gak ada kemana nih gitu. Masa nih orang sombong, padahal mungkin dia tuh kayak berhenti di pemikiran sendiri. Ada satu pepatah yang mengatakan bahwa kamu itu dunia ini tuh terlalu ramai untuk aku yang suka kesunyian. Nah, karena ya memang mereka tuh kesepian, kayak yang kesepian yang mereka buat sendiri. Karena mereka nggak pede, mereka cemas dengan masa depan mereka stres dengan apa yang harus aku lakukan, aku nggak tahu. Akhirnya mereka menarik diri dan seakan-akan oke, aku sendiri dan kesepian dan nggak bisa melakukan apa-apa. Dan yang terakhir itu demotivation, atau keadaan dimana kita tuh ragu dengan kemampuan kita. Sebenarnya kan fokusnya di quarter life crisis itu adalah soft skill yang kita miliki. Nah, demotivation itu adalah keadaan dimana kita itu ragu sama hal itu. Kita tuh ngerasa bahwa aku tuh nggak bisa tahu, padahal nih orang nih bisa, tapi dia tuh nggak bisa, ngerasa bahwa aku nggak bisa, aku benar-benar nggak bisa ya. Kayak pernah nggak sih ketemu orang yang bener deh, sumpah aku tuh nggak bisa, padahal sebenarnya dia bisa gitu ya. Bisa, cuman dia ngerasa kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Itulah, itu beberapa hal yang sering banget terjadi di generasi milenial untuk fase quarter life crisis. Jadi gitu ya teman-teman, untuk dampaknya sangat fatal banget ya, sampai dia bisa kehilangan diri, kehilangan kepercayaan diri, sampai insecure juga, dan juga bisa jadi dia sudah tidak ada motivasi lagi untuk maju gitu ya. Udah takut gagal dan sebagainya. Oke, teman-teman, itu tadi adalah podcast sedikit terkait tentang quarter life crisis. Terima kasih Kak Naila sudah berbagi kepada teman-teman di podcast Magister Psikologi UIN Malang. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Amelia, host dari podcast UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.